Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sebuah khutbah mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan tawaran kepada seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar As-Siddiq menangis. Para sahabat yang lainnya pun heran. Hingga akhirnya diketahui bahwa hamba yang dimaksud Nabi itu tak lain adalah Abu Bakar. Mereka memang mengakui keutamaan pribadi sahabat yang juga mertua Rasulullah itu. Dalam kesempatan lain, Nabi menyebut orang yang paling besar jasanya dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan memilih kekasih selain Robku, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi cukuplah antara aku dengan Abu Bakar ikatan persaudaraan dan saling mencintai karena Islam, kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar termasuk kelompok orang yang paling awal masuk Islam, as-sabiqunal awalun. Selain loyalitasnya yang sangat tinggi terhadap Rasulullah, ia juga dikenal sebagai sosok yang amat zuhud dan punya keistimewaan lebih dari para sahabat lain. Reputasi di mata Nabi dan sahabat-sahabat inilah yang membuatnya dipercaya mengemban amanat sebagai khalifah pertama selepas Rasulullah wafat. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan Sayyidina Abu Bakar, baik melalui keteladanannya atau petuah-petuah yang disampaikannya. Salah satu yang bisa ditimba adalah cerita tentang saat-saat beliau menjelang wafat. Seperti ditulis dalam kitab Anisul Mukminin karya Safuk Al-Mukhtar, suatu kali Sayyidah Aisyah, putri beliau yang juga istri Rasulullah, datang kepada Abu Bakar yang kala itu sedang sakit. "Wahai ayah, bagaimana bila aku panggilkan dokter?" tanya Aisyah. "Ayah sudah ditangani dokter." "Lalu apa kata dokter?" tanya Aisyah penasaran. "Ayah boleh melakukan apa yang ayah inginkan." Pernyataan dokter semacam ini menunjukkan bahwa sakit Abu Bakar cukup parah dan mendekati kematian. "Dengan kain mana aku nanti mengafani jenazah ayah?" tanya Aisyah. "Dengan baju yang biasa aku pakai saat makmum salat bersama Rasulullah," kata Abu Bakar. "Baju itu sudah usang. Apa tidak sebaiknya aku belikan kain kafan yang baru?" tanya Aisyah. Abu Bakar menjawab, "Orang hidup lebih berhak atas sesuatu yang baru ketimbang orang mati." Dialog Aisyah dan Abu Bakar tersebut membuktikan kematangan psikologi mereka dalam menyikapi fenomena kematian. Kematian bukan hal yang menyeramkan. Mati pasti terjadi sebagai jembatan berjumpa seorang hamba kepada Rabb-Nya, lalu mempertanggungjawabkan apa yang manusia perbuat selama di dunia. Pilihan Abu Bakar agar dikafani menggunakan baju lusuh yang biasa dikenakan saat salat berjamaah dengan Nabi mengesankan setidaknya dua hal. Pertama, kecintaan beliau yang begitu mendalam terhadap Rasulullah. Kedua, bukti kebersahajaan Abu Bakar yang istiqomah saat hidup hingga maut menjemput. Yang paling menarik adalah saat ia menjawab tawaran Aisyah yang hendak membelikan kain kafan baru, ia menampiknya dengan alasan bahwa barang baru hanya layak untuk orang hidup, bukan orang mati. Pernyataan yang terakhir ini sejatinya bukan sekadar penolakan, melainkan pula pesan untuk mereka yang masih hidup bahwa gemerlap duniawi tak lagi relevan ketika jasad seseorang sudah tertimbun di dalam tanah.